Episode 119 Pembunuhan. Pembunuhan. Seorang pelayan berlari tergesa-gesa ke hadapan Kanselir Agung Gulinuan sambil berteriak panik. Gawat, Yang Mulia Kanselir, Akademisi Kekaisaran Kinmu membunuh orang lagi. Gulinuan yang sedang menikmati teh hanya tersenyum santai. Mengapa begitu panik? Kinmu adalah pemimpin kultus iblis surgawi. Kalau dia membunuh seseorang, itu bukan hal yang mengejutkan. Justru aneh jika dia tidak membunuh siapapun. Kali ini siapa korbannya? Pelayan itu bahkan belum sempat mengatur napasnya. Dua utusan dari Kekaisaran Barbardi. Prak, cangkir teh di tangan Gulinuan langsung pecah. Wajahnya berubah drastis. Apa? Dua utusan Barbardi? Bukankah aku sudah menjamu mereka dengan baik? Kenapa anak itu masih membuat masalah sebesar ini? Ia segera berdiri, tetapi kemudian berhenti dan mondar-mandir sambil memegangi kepalanya. Kinmu adalah pemimpin kultus iblis surgawi. Kalau aku meminta penjelasan darinya, mungkin justru umurku yang berkurang. Lebih baik masalah ini langsung dilaporkan kepada Yang Mulia. Di sisi lain, Kanselir Bashan yang menyaksikan kejadian tersebut juga merasakan sakit kepala yang sama. Aku hanya memintamu menguji Pamongso, adik junior. Kenapa kau malah membunuh dua utusan Kekaisaran Barbardi? Rombongan utusan itu dipimpin langsung oleh Pamongso dan dikirim oleh Kan Ruandi, penguasa Kekaisaran Barbardi. Jumlah mereka lebih dari 10 orang. Dan kini 2 di antaranya telah tewas di tangan Kinmu tepat di lingkungan Imperial College. Peristiwa ini jelas tidak mungkin diselesaikan dengan mudah. Kan Ruandi dikenal sebagai penguasa besar padang rumput. Ia berhasil menyatukan banyak suku yang sebelumnya saling bermusuhan dan membangun Kekaisaran Barbardi menjadi kekuatan besar yang mampu menandingi Eternal Peace Empire. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. Kan Ruandi juga mempelajari budaya, pemerintahan, pendidikan, dan sistem administrasi Eternal Peace Empire. Ia mendirikan sekolah, memperbaiki birokrasi, dan membangun fondasi kekaisaran yang kuat. Meski saat ini seluruh padang rumput belum sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Semua orang tahu bahwa ketika penyatuan itu selesai, sasaran berikutnya adalah Eternal Peace Empire. Karena itulah ia mengirim para utusan ke ibu kota. Selain belajar dan mencari pengetahuan, mereka juga bertugas mengamati kondisi Eternal Peace Empire setelah berbagai bencana yang melemahkan negara tersebut. Mereka datang sebagai mata dan telinga Kan Ruandi. Namun, Kinmu sama sekali tidak memikirkan akibat politiknya. Ia membunuh dua utusan itu tanpa ragu. Tindakan tersebut dapat memicu perang besar jika Kan Ruandi memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Eternal Peace Empire yang masih lemah akibat berbagai bencana bisa berada dalam bahaya besar. Bashan mulai menyesali keputusannya. Adik seperguruannya memang luar biasa berbakat, tetapi juga sangat sulit dikendalikan. Jika keadaan menjadi kacau, Kinmu bisa saja kembali ke Great Ruins dan meninggalkan seluruh kekaisaran untuk membereskan akibatnya. Sekarang semuanya bergantung pada putra mahkota Ling Yushu, pikir Bashan. Sejak dipercaya mengawasi pemerintahan, Ling Yushu selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Ia berhasil memenangkan hati rakyat melalui berbagai kebijakan dan penanganan bencana. Namun kali ini ia menghadapi masalah yang jauh lebih rumit. Sementara itu, Pamongso memandang Kinmu dengan tatapan tenang. Tidak ada kemarahan, kebencian, ataupun kegelisahan di wajahnya. Pemimpin kultus Kin memang luar biasa, katanya dengan nada datar. Mungkin telah terjadi kesalahpahaman di antara kita. Jika Anda berkenan, izinkan saya mengadakan jamuan makan di Giant Fragrance Floor sebagai bentuk permintaan maaf. Kinmu tersenyum santai. Tentu saja, kedua pengikutmu menyerangku terlebih dahulu. Sebagai tuan mereka, memang sudah seharusnya kau meminta maaf. Sudut mata Pamongso sedikit berkedut. Ia berbalik dan berjalan pergi. Tatapan Kinmu yang dipenuhi niat membunuh terus mengarah ke punggungnya. Namun, Pamongso tetap melangkah dengan tenang. Langkahnya sedikit aneh, seolah-olah pincang, tetapi tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Kinmu menghela napas dalam hati. Orang ini benar-benar berbahaya. Ia telah berulang kali memprovokasi Pamongso.
Ia bahkan membunuh 2 pengikutnya di depan umum. Namun lawannya tetap tenang. Orang biasa pasti sudah kehilangan kendali. Bahkan praktisi sekuat Daozi atau Foji mungkin akan berhenti bergerak jika mendapat tekanan niat membunuh seperti itu. Namun Pamong Sao masih mampu berjalan pergi tanpa membuka satupun celah. Langkah yang tampak pincang itu sebenarnya adalah teknik pertahanan. Ia terus mengubah pusat gravitasinya agar tidak memberi kesempatan bagi Kinmu untuk menyerang. Semakin dipikirkan, semakin Kinmu merasa bahwa Pamong Sao adalah lawan paling berbahaya yang pernah ia temui. Tak lama kemudian, Bashan menghampirinya. Kau benar-benar memberiku masalah besar. Kinmu masih menatap ke arah kepergian Pamong Sao. Senior, orang itu sangat kuat. Di antara generasi muda yang pernah kutemui, dia termasuk yang paling kuat. Bahkan lebih kuat daripada Daozi Lin Xuan. Jika dia bukan monster tua yang bereinkarnasi berkali-kali, maka dia pasti seorang tubuh tuan sepertiku. Bashan memelototinya. Dan karena itulah kau membunuh 2 utusan. Kinmu tampak bingung. Bukankah kau hanya memintaku mengujinya? Kau tidak pernah bilang aku tidak boleh membunuh siapapun. Bashan hampir muntah darah mendengarnya. Bagaimana bisa kau menyamakan ini dengan pertarungan biasa? Mereka adalah utusan resmi suatu negara. Membunuh mereka berarti menampar wajah seluruh kekaisaran Barbardi. Kinmu mengangkat bahu. Ya, mereka sudah mati. Aku tidak bisa menghidupkan mereka kembali. Bashan memegangi dahinya. Sekarang kau hanya bisa menunggu dipanggil oleh putra mahkota. Wajahnya kemudian berubah serius. Dan satu hal lagi, jika Pamong Sao benar-benar monster tua yang bereinkarnasi, maka malam ini kau harus sangat berhati-hati. Jika dia mengetahui namamu, dia mungkin bisa menggunakan kutukan untuk membunuhmu dari jauh. Kinmu mengangguk, bahkan Jagal pernah menyembunyikan namanya dari sosok misterius itu. Ya, jelas tidak boleh meremehkannya. Seperti yang diperkirakan. Setelah tengah hari, putra mahkota Ling Yushu datang langsung ke Imperial College. Aku benar-benar menghormatimu karena datang sendiri. Yang mulia, kata Kinmu. Ling Yushu menatapnya. Aku tidak melihat sedikit pun rasa hormat di wajahmu. Sebaliknya, kau terlihat sangat santai. Ia menghela nafas panjang. Kinmu, kejadian hari ini membuatku sakit kepala. Aku memikirkannya sepanjang sore dan masih belum menemukan cara menjelaskannya kepada Kan Ruandi. Kinmu tersenyum. Itu mudah. Ling Yushu langsung curiga. Mudah, tulis saja surat dan katakan bahwa 2 utusan barbar berperilaku kasar, menyerang orang di Imperial College dan mencoba membunuh cucu istana yang juga merupakan pemimpin kultus iblis surgawi. Karena marah, aku membunuh mereka. Lalu minta Kan Ruandi mengirim hadiah sebagai permintaan maaf. Ling Yushu terdiam lama. Akhirnya ia menghela napas. Baiklah, jika Kan Ruandi marah dan mengirim pasukan menyerang kita, kau yang akan maju ke garis depan. Wajah Kinmu langsung menghitam. Putra mahkota tertawa kecil. Aku benar-benar tidak tenang membiarkanmu tinggal di Imperial College. Di sini ada ratusan utusan dari berbagai negara. Kalau setiap beberapa hari kau membunuh 1 atau 2 orang, aku akan sibuk menulis surat permintaan maaf seumur hidup. Kinmu mencoba membela diri. Aku tidak sembarangan membunuh orang. Ling Yushu hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kinmu langsung terdiam. Bagaimanapun, lanjut Ling Yushu, aku akan segera berangkat mengawasi distribusi bantuan bencana. Ikutlah bersamaku. Setidaknya dengan begitu aku bisa mengawasimu. Kinmu berpikir sejenak lalu mengangguk setuju. Tak ada banyak hal yang bisa ia lakukan jika tetap berada di Imperial College. Saat mereka berjalan bersama, Ling Yushu tiba-tiba bertanya, aku mendengar adikku menginap di kamarmu tadi malam. Kinmu langsung tersentak. Itu fitnah. Sama sekali tidak ada hal seperti itu. Ling Yushu menatap wajahnya lama sekali sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, aku percaya padamu. Setelah putra mahkota pergi, Bashan kembali menghampiri Kinmu. Aku juga mendengar kabar yang sama. Kinmu memegangi kepalanya. Senior, bisakah kau berhenti menyebarkan gosip? Bashan tertawa. Aku hanya penasaran. Tapi lupakan itu. Yang penting sekarang adalah keselamatanmu.
Jika Pamongso benar-benar monster tua itu, malam ini kau mungkin berada dalam bahaya. Jeti, aku tidur di kamarmu malam ini. Malam pun tiba. Baishan tidur di atas tikar di lantai. Beberapa saat kemudian, dengkurannya mulai terdengar. Suara itu begitu keras hingga seluruh ruangan bergetar seperti guntur yang terus-menerus meledak. Kinmu yang awalnya berniat berjaga malah tidak bisa tidur sama sekali karena kebisingan tersebut. Waktu berlalu. Perlahan, segalanya tampak normal. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Namun sekitar tengah malam, hembusan angin dingin tiba-tiba menyusup ke dalam ruangan. 2. Jendela terbuka perlahan dengan suara berderit. Suasana malam yang tenang seketika berubah mencekam. Kinmu langsung membuka matanya. Ia tahu sesuatu akhirnya datang.